Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah market review XAUUSD pada hari Senin kemarin tanggal 13 Maret 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe jika belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Yang sekiranya ingin mengetahui bagaimana dan kenapa pergerakan XAUUSD kemarin itu sangat luar biasa bullish, ya kan? Oke, langsung aja kita lihat ke dalam chartnya di sini ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa di sini ada pola Quasimodo ya, yang dimana kita juga sudah memastikan ini adalah higher low yang baru. Jadi kita melihat adanya pola kenaikan signifikan daripada XAUUSD kemarin. Why ini terjadi ya? Pertama kita lihat dari hari Jumat. Dari hari Jumat kita memastikan bahwa pergerakan XAUUSD itu terjadi akibat adanya NFP yang buruk dan juga data tingkat jumlah orang yang menganggur itu buruk ya. Dan juga di hari Jumat itu, di saat mau penutupan market, ada berita desas-desus mengenai Silicon Valley Bank ya, seperti yang sudah saya bilang kemarin, mengalami collapse ya, yang dimana itu baru satu. Dan kemarin pada saat hari Senin, otoritas ya kayak OJK lah bahasanya ya, otoritas jasa keuangan di Amerika itu mengumumkan ada dua lagi bank yang mengalami gagal bayar, yaitu ada Signature Bank dan juga ada Silvergate ya, antara dua itu. Jadi dilihat selama satu hari kemarin karena adanya sistem bank yang kacau, dalam artian itu bank bermasalah ya. Ya bahasa gampangnya itu bank yang gagal bayar ya. Jadi ketika suatu perbankan, ini saya sih secara umum aja ya, saya tidak terlalu expert dalam hal perbankan karena saya juga bukan orang bank gitu ya. Jadi secara umum ini mungkin juga saya bisa salah ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang punya teman-teman di bank mungkin bisa dikoreksi ya. Jadi sepengetahuan saya itu misalnya jika suatu bank tidak punya likuiditas yang memadai, maka bank tersebut dinyatakan gagal bayar. Dan gagal bayarnya itu bisa dikatakan bailout atau gagal bayar dalam artian itu hanya tidak punya likuiditas yang cukup dalam hal untuk mengembalikan jumlah dana deposit dari orang-orang yang menabung di bank tersebut. Contohnya kayak Silicon Valley Bank. Itu yang dimana orang-orang yang menabung di sana seperti kita lah ya. Kita misalnya nabung di bank itu kan kita mendapatkan angka ya, angka berupa angka di atas kertas atau berupa angka yang ada di dalam smartphone teman-teman semua. Jadi ketika kita ingin menukarkan angka tersebut ke bank untuk mendapatkan duit secara nyata, itu kan kita harus ke bank ya. Jadi ketika kita menyetorkan duit kita ke bank ya, bank itu tidak serta-merta menyimpan duit kita di dalam bank tersebut. Pasti dia itu akan diinvestasikan ke instrumen yang lain, entah itu di obligasi, entah itu di mana gitu kan. Contoh itu kayak di Silicon Valley Bank yang dimana hampir keseluruhan dana deposit yang disetorkan oleh para nasabah itu diinvestasikan ke obligasi 10 tahun di Amerika, yang dimana dia ya Silicon Valley itu menaruh obligasi pada saat suku bunga rendah. Jadi ketika suku bunga rendah, obligasi itu kan pasti naik. Jadi ketika obligasi itu mulai naik, Silicon Valley Bank menaruh lumayan besar hasil daripada deposit yang ada di bank tersebut ke dalam obligasi. Jadi seperti itu. Jadi ketika suku bunga naik, berarti nilai obligasinya turun, sehingga Silicon Valley Bank ketika ada seseorang yang ingin menarik uangnya dalam kurun waktu yang cukup besar, dia tidak punya dana yang liquid untuk bisa bahasa Indonesia itu withdraw ya, bahasa kita itu withdraw uang, yang dimana uang tersebut merupakan hak daripada para nasabah ya. Oleh karena itu OJK yang ada di Amerika sekaligus juga ada LPS ya, LPS yang ada di Amerika itu turun tangan. Jadi OJK, LPS
Ini anggaplah bahasa kayak bahasa di negara Indonesia ya. OJK, LPS, Menteri Keuangan, BI, termasuk Presiden itu juga turun tangan langsung pada saat kemarin untuk meredakan kekacauan di Amerika akibat bank yang ada di Amerika tersebut gagal bayar ke para nasabahnya. Jadi oleh karena itu, karena ada yang ketakutan dalam artian ketidakjelasan dan juga adanya sistem perbankan yang carut marut lah bahasanya ya, itu mendorong XAUUSD itu sangat luar biasa tinggi. Walaupun di sini kita seperti ada gap di sini ya kan, seperti ada gap di sini walaupun belum ditutup 100% sih ya. Tapi dari pagi sampai dari pagi sampai penutupan di hari Senin kemarin kita melihat pergerakan XAUUSD yang signifikan bergerak naik, karena sekali lagi market kemarin itu full mengalami yang namanya ketakutan, yang dimana akibat bank itu ibaratnya sudah tidak aman lagi. Nah, itulah ibaratnya ya, bahasa gampangnya. Orang-orang itu beranggapan bahwa bank itu sudah tidak aman lagi, bank itu sudah tidak bagus lagi untuk kita dalam hal menaruh duit ya, entah itu dalam bentuk tabungan, deposito, untuk investasi dan sebagainya. Bank itu sudah dikira di masyarakat di Amerika itu bank itu sudah tidak worth it lagi sementara ya. Oleh karena itu Presiden, lalu Menteri Keuangan, BI, OJK dan LPS di Amerika itu semuanya turun tangan langsung untuk membantu yang namanya mencairkan ataupun memberikan liquidity kepada Silicon Valley Bank pada hari Senin kemarin, sehingga para nasabah yang punya duit di sana yang ingin WD itu bisa. Tapi LPS di Amerika itu hanya menjamin sebanyak $250.000 yang ada di dalam bank ya. Jadi kalau LPS di kita kan nggak tahu ya berapa dana simpanan yang bisa dijamin oleh bank ya. Tapi kalau di Amerika yang saya baca kemarin, LPS di Amerika itu sebanyak $250.000 seperti itu ya. Oleh karena itu, karena ketakutan di market, pergerakan XAUUSD walaupun kita melihat adanya koreksi sebanyak 2 kali ya, dari open market koreksi, open market koreksi, tapi itu tidak menutup kemungkinan harga bergerak lanjut naik dari 1.800 bahkan menembus angka psikologi number kita yang ada di sini, yang ada di 1.900 ya, yang kemarin sudah saya gambar juga, yang dimana ini merupakan area support become resistant yang cukup kuat. Sekaligus 1.900 menjadi angka yang bulat, angka yang sangat diperhatikan oleh market kemarin. Jadi ketika dia break, kita bisa lihat ya, ketika dia break ke atas, harga berusaha ditekan ke bawah lagi. Tapi apa yang terjadi, karena sekali lagi apa yang terjadi di Silicon Valley Bank itu membuat harga gold kemudian bergerak naik lagi. Ibaratnya kemarin itu gold bergerak nggak ada obat ya, nggak ada obat sama sekali, nggak ada obat. Jadi selama 1 hari kemarin kita melihat yang namanya power bullish sangat luar biasa tinggi ya. Ini power bullish sangat luar biasa tinggi, bahkan kekuatan bearish pun hampir tidak ada ya. Ada pun cuma dari 1914 sampai 1913, cuma 10 pip aja pergerakan bearishnya ya. Kita juga tidak punya yang namanya ekor di bawah. Jadi kekuatan di sini dari hari Jumat ya. Berarti kita sudah melihat yang namanya dari hari Kamis, Jumat dan juga hari Senin kemarin mengalami kenaikan volume yang ada di volume yang ada di XAUUSD dari hari Kamis, mungkin dari hari Rabu kali ya. Rabu, Kamis, Jumat dan Senin itu semakin lama semakin meningkat. Itu juga ditunjukkan oleh body candle yang semakin besar ke atas ya. Hampir tidak ada perlawanan dari bearish. Ya, karena sekali lagi faktor untuk dia bisa bergerak turun sebenarnya belum ada kecuali pada hari ini ya. Hari ini kita ada yang namanya data inflasi di Amerika. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana pergerakan XAUUSD pada hari ini, mengingat hari ini adalah keluar data inflasi di Amerika, itu nanti akan saya bahas di analisa teknikal harian XAUUSD. Nanti setelah video ini saya post ya. Jadi kemarin itu benar-benar pergerakan XAUUSD nggak ada obat akibat adanya kegelisahan di market, ketakutan di market akibat Silicon Valley Bank yang gagal bayar full 1 hari kemarin ya. Akibat adanya berita tersebut, semua key level
tidak dihiraukan oleh market. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk market review XAUUSD pada hari Senin kemarin. Akibat adanya berita tersebut, sekali lagi XAUUSD bergerak bullish sangat signifikan ke atas dan bahkan melewati level 1900. Jadi sekian aja untuk market review XAUUSD pada hari Senin kemarin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di market review XAUUSD selanjutnya. Bye bye.